Oke teman-teman, kali ini saya tampil di salah satu channel YouTube teman saya, atas nama Fajrin Baladewa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nopriadi, asal saya dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dan pada kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk membahas sebuah buku. Tapi disclaimer teman-teman, di sini saya hanya sebagai pembaca, bukan penulis. Penulis buku ini adalah Muhammad Ridwan Alimuddin dan Muhammad Ishak. Jadi ini adalah buku-bukunya teman, tentang Gunung Gandang Dewata. Jadi Gunung Gandang Dewata ini terletak di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di perbatasan antara Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Pada tahun 2006, Gunung Gandang Dewata ini diresmikan sebagai Taman Nasional. Nah, lambat laun berkembanglah tentang pengetahuan Gandang Dewata di masyarakat pada umumnya tentang Taman Nasional yang baru ini. Ketinggiannya itu sekitar 3000 lebih mdpl, meter di atas permukaan laut. Gunung ini sangat mistis dan sangat keramat. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada tahun 2007 ada 5 pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Gandang Dewata ini, dan pendakian itu berakhir tragis karena ada 2 pendaki yang hilang, 1 tewas dan 2 yang selamat. Di antaranya adalah Mayor Latang, kemudian ada Alexander, kemudian ada Asis dan Rifai, dan salah satu warga Mamasa yang berperan sebagai penunjuk jalan, namanya adalah Ambe Minanga. Jadi pada waktu itu mereka melakukan misi, tapi misi ini sangat dirahasiakan karena di dalam buku ini diceritakan bahwa Mayor Latang ini tidak menjelaskan pasti apa maksud dan tujuannya mendaki gunung ini. Dia hanya mengatakan ada misi tentang mencari air kehidupan di puncak Gunung Gandang Dewata ini. Lalu mereka melakukan pendakian tanpa sepengetahuan dari pihak kepolisian dan juga juru kunci Gunung Gandang Dewata ini. Ambe Minanga juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa mereka sudah mendapatkan izin. Tapi Ambe Minanga langsung mengiyakan bahwa dia akan siap mengantar mereka. Setelah itu dilanjutkanlah misi ini. Misi pendakian dimulai dengan misi yang tujuannya untuk mencari air kehidupan. Kemudian berlanjut. Ternyata pendakian ini sangat tidak mapan dan sangat tidak persiapannya sangat tidak baik. Saya katakan demikian karena Ambe Minanga mengatakan pada waktu itu secara fisik dan secara logistik mereka tidak siap. Setelah melakukan pendakian dan sampai di pos 3, mereka beristirahat dan setelah itu mereka mengeluarkan logistik. Nah, di saat itulah Ambe Minanga ini sebagai penunjuk jalan melihat kesiapan mereka dari segi logistiknya. Yang ternyata persiapan logistik mereka itu hanya sampai di pos 6 selama 3 hari. Jadi Ambe Minanga ini secara refleks bertanya kepada mereka bahwa logistik kita tidak akan cukup. Namun yang menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan di sini,
adalah jawaban dari Mayor Latang itu sendiri, karena dia mengatakan bahwa akan ada helikopter datang di pos 9 membawa logistik. Itu yang menjadi sangat tidak jelas apakah helikopter itu sumbernya dari mana, dari lembaga mana, itu tidak pernah diketahui. Tapi Mayor Latang dengan lantang menjelaskan bahwa akan ada bantuan logistik yang akan datang dari perjalanan kita ini. Kemudian penunjuk jalan ini Ambek Minanga mengiyakan saja. Setelah mereka beristirahat di pos 3, mereka lanjut sampai di pos 6. Pada waktu itu logistik mereka lambat laun semakin menipis. Tinggal beberapa bungkus mie. Dan akhirnya Ambek Minanga lagi mengatakan bahwa sebaiknya kita kembali mengambil logistik di daerah awal kita berangkat atau di Kabupaten Mamasa itu sendiri. Tapi lagi-lagi Mayor Latang sangat percaya bahwa akan ada logistik datang. Nah, keputusan pada waktu itu yang diambil adalah dia menyuruh Ambek Minanga ini, yang dimana kita ketahui bahwa Ambek Minanga ini sebagai penunjuk jalan yang sudah berapa kali mengantar pendaki pada waktu itu. Dan kalau tidak salah mereka adalah yang ke-26. 26 kali pendaki yang diantar oleh Ambek Minanga ini. Kemudian secara refleks juga Ambek Minanga mengiyakan kembali bahwa dia akan ke pos 9 terlebih dahulu untuk mencari tahu kebenarannya apakah logistik itu betul-betul akan datang. Setelah itu Ambek Minanga melakukan perjalanan ke pos 9. Namun hasilnya sangat nihil, tidak masuk akal karena setelah sampai di pos 9 ternyata tidak ada apa-apa yang datang, tidak ada helikopter, tidak ada logistik. Kemudian Ambek Minanga kembali lagi ke pos 6. Namun hal tragis yang didapatkan, mereka sudah tidak menjumpai teman-teman mereka yang 4 orang ini dalam keadaan utuh. Di pos 6 inilah Alexander dan Rifai, mungkin mereka sudah terpisah dari rombongan karena secara logika bahwa mereka ini sudah kehabisan logistik. Jadi mereka berpencar kemungkinan untuk mencari bantuan lain atau mencari makanan seperti itu. Dan setelah itu Ambek Minanga terus melakukan perjalanan dan salah satu anggota tim mereka didapatkan dalam keadaan tewas, dan Asis dan Mayor Latang tidak diketahui pasti kemana mereka pergi. Dan Alexander pada waktu itu didapatkan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, lemas, kemudian kedinginan, karena mereka sudah kehabisan logistik. Kemudian kembalilah Ambek Minanga melakukan perjalanan kembali ke desa untuk melaporkan bahwa orang yang dia antarkan ini mengalami hal yang buruk, dalam artian bahwa Mayor Latang dan kawan-kawannya itu ada yang hilang dan keadaannya sangat tidak jelas. Setelah itu Ambek Minanga kemudian melaporkan dan mengajak warga serta melapor ke pihak Koramil pada waktu itu. Namun yang tak disangka pada waktu itu Bapak Tandi Minanga ini mempertanyakan bahwa ada pendaki yang hilang di Gunung Gandang Dewata, tanpa diketahui bahwa ternyata Mayor Latang ini tidak pernah melakukan izin sama sekali terhadap Koramil, TNI dalam hal ini, kemudian pihak kepolisian, kemudian juga ke juru kuncinya, yaitu Bapak Dau. Dia adalah juru kunci dari Gunung Gandang Dewata. Nah, kemudian mereka kembali melakukan pencarian orang yang hilang ini, dan hasilnya sangat tidak jelas. Mereka yang 2 orang ini, Mayor Latang dan Rifai, dinyatakan hilang dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan jejaknya. Dan juru kunci Gandang Dewata ini mengatakan dia pernah berkomunikasi dengan penghuni Gandang Dewata ini,
dan bertanya kepada penghuni hutan bahwa di mana letak mereka. Namun jawaban yang sangat mistis ditemukan pada pertanyaan itu. Bapak Dau dalam hal ini memberikan pernyataan bahwa ada jejak, dalam hal ini baju dan celana, namun jasadnya tak ditemukan. Kemudian Bapak Daud lagi bertanya, kemana jasad ini pergi? Atau di mana jasad ini berada? Namun pernyataan dari Bapak Daud bahwa penghuni hutan ini mengatakan bahwa dia hanya tertawa lalu pergi, tidak menjelaskan di mana keberadaan pendaki yang hilang itu. Namun pada waktu itu Alexander dan Nambe Minanga ini lolos dari kejadian yang sangat tragis ini. Jadi pesan-pesannya untuk teman-teman pendaki terutama, kalaupun ada niat untuk melakukan pendakian, baiknya kita melakukan pendakian yang jelas, tujuan yang baik, karena di hutan itu sangat menjadi cerita yang sangat mistis bagi kita masyarakat Mamasa pada umumnya ya. Karena kita juga masyarakat Mamasa tidak tahu pasti sumber air kehidupan di gunung itu seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, dan belum pernah ada orang yang mendapatkan hal-hal yang seperti itu, terutama di masyarakat Mamasa. Karena filosofi Gunung Gandang Dewata itu sendiri, yaitu yang diceritakan kebanyakan orang bahwa Gunung Gandang Dewata ini filosofinya adalah pada waktu itu ada beberapa pemburu yang melakukan pemburuan di hutan. Kemudian mereka mendengar suara seperti gendang yang bergema di atas gunung. Nah, arahnya itu dari Gunung Gandang Dewata. Nah, disitulah makanya disebut sebagai Gunung Gandang Dewata. Karena ada gendang yang berbunyi dari sisi gunung itu, makanya disebut sebagai gendang. Kalau di bahasa Memasakan yaitu Gandang Dewata. Gandang itu artinya gendang, dan Dewata itu sebagai Tuhan. Jadi teman-teman, pembahasan yang sangat menarik dari buku ini di halaman 87 tentang ketika kita melakukan pendakian, entah itu di gunung manapun, pada dasarnya adalah kita harus menjaga sikap dan perilaku pada saat kita di gunung, karena mana kita tahu kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kapanpun. Di halaman 87 ini dijelaskan bahwa perjalanan Mayor Latang ini bisa menjadi bahan untuk refleksi bagi kita sebagai pendaki gunung. Bukan berarti kita mau menakut-nakuti teman-teman bahwa ada hal yang mistis di gunung ini, tapi sebaiknya kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu melakukan pendakian itu sendiri. Nah, seperti inilah yang dialami oleh pendaki ini, karena mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak menceritakan tujuan mereka, dan hasilnya pun ya begitu, hasilnya buruk seperti itu. Nah, jadi catatan untuk teman-teman, sebenarnya kalau pendakian itu menurut saya wajar-wajar saja sih, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, karena tujuan kita itu mendaki adalah berasal dari niat diri sendiri, tanpa ada rasa takut. Walaupun pada saat di hutan kita itu menjumpai hal-hal yang di luar dugaan kita, namun kita harus tetap mengontrol diri kita supaya tidak terjadi di luar batas kemampuan kita, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan dari buku ini. Jika ada kekeliruan atau kekurangan, ya wajar-wajar saja, karena saya juga hanya sebagai manusia biasa dan penuh dengan keterbatasan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada
Bang Ridwan dan Bang Ishak atas bukunya, karena pada waktu itu saya adalah salah satu pengantar pada waktu melakukan pengumpulan data dari buku ini. Makanya saya diberikan buku ini, dan buku ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi buku ini membahas tentang penelusuran alam dan budaya di beberapa daerah. Dia melakukan touring menggunakan sepeda, start di Polewali, kemudian naik di Mamasa, dan turun ke Mamuju, Majene, dan kembali lagi ke Polewali. Jadi misinya adalah dia mencari tahu tentang fakta-fakta alam maupun budaya di setiap daerah, seperti itu.